Queen Mary, is it the startup of a famous name, Bloody Mary? Kapal yang besarnya 2 kali kapal Titanic ini masih menjadi perhatian para bos hunter. Welcome to Cruising Channel, dedicated to tell you the truth of the haunted places. Kapal Queen Mary diproduksi pada tahun 1936 oleh John Brown and Company di Sliedebank, Skotlandia, dan dibuat dengan harga yang fantastis senilai 3,6 juta pound sterling atau mungkin kalau saat ini sekitar 4,8 juta US dollar ya. Dan pembuat Queen Mary ini yang bernama Cunard menamakan kapal ini dengan Queen Victoria. Tapi ternyata saat Cunard pengen minta blessing nih ke King George, gue udah bikin kapal yang gue namain Queen Victoria, gue mau minta blessing dong. Nah, King George bilang kayaknya kalau Queen Victoria kurang greget gitu. Kapal ini kan besar dan bener-bener besar banget. Gimana kalau kita namain dengan Queen Mary, yaitu ratu terbesar pada saat itu. Dan Queen Mary ini juga diambil dari nama istrinya si King George. Dan akhirnya ya di tahun itu 1936 akhirnya berlayarlah kapal Queen Mary untuk pertama kalinya dari Southampton. Nah, kalian bisa bayangin ya, kapal yang 2 kali besarnya kapal Titanic ini kan luar biasa kan, dan memang dibuat dengan harga yang fantastis seperti itu pasti megahnya minta ampun, dan ternyata isinya bener-bener lebih fantastis lagi. Mungkin sesuai kali ya dengan harganya ya. Isinya itu ada 5 ruang makan, terus ada 2 bar, 2 kolam renang besar, ballroom, bahkan di dalam Queen Mary itu ada rumah sakit. Itu udah kayak kota yang jalan gitu di lautan, karena itu gede banget dan megah banget. Kalian bisa bayangin gengs, gedenya tuh kayak apa gitu kapal Queen Mary ini. Dan ternyata di tahun 1937 ini, setahun setelah berlayar, kapal ini kalah nih sama kapal lain yang namanya SS Normandy. Tetapi ya berhasil diambil alih lagi di tahun 1952. Jadi cukup lama ya, 14 tahun kapal Queen Mary ini diambil oleh si SS Normandy ini. Mungkin gua nggak tahu kalah di sini apakah memang kalah pamor atau memang diambil sama si SS Normandy ini. Tapi akhirnya berhasil diambil lagi di 1952. Dan ternyata setelah itu kan mulai tuh Perang Dunia Kedua. Ya, kalian bisa tahu akhirnya kapal Queen Mary ini diambil oleh SS United States pada saat Perang Dunia Kedua itu. Bayangin juga kapal yang sebesar itu, yang tadinya tampungannya tuh cuman 2.690-an penumpang, terus diambil sama tentara. Nah, kalian bisa bayangin tuh, kalau udah diambil sama tentara kan biasa space yang nggak penting mereka akan kosongin, terus space yang ya bisa dipakai dipadetin semua di situ. Itu kan lebih banyak lagi tampungan di kapal Queen Mary yang gedenya 2 kali kapal Titanic ini. Titanic aja udah penuh kan, gimana Queen Mary yang dijadikan untuk kapal perang. Pada saat Perang Dunia Kedua ini luar biasa. Dia bisa menampung sampai 2,2 juta orang, 2,2 juta warga, dan 800 ribuan tentara pada waktu itu. Itu udah luar biasa ya, maksudnya ya memang bisa dibilang itu kota berjalan menurut gua gitu kan. Dan ya karena menampung sebanyak itu, dipakai di Perang Dunia juga, berarti kan diserang terus tuh kapal Queen Mary-nya, ya pasti akan banyak juga mayat-mayat atau tentara-tentara yang mati atau warga-warga yang dibunuh. Ya segala macam terjadilah di situ, sehingga Queen Mary ini jadi bucket list nih gengs buat ghost hunter yang ada di seluruh dunia. Ya karena historinya yang kayak gitu ya, banyak kejadian yang sampai tentara gitu ya. Kalian tahu sendiri kalau perang kan pasti ada pembunuhan di situ ya, mereka stres terus mati di situ segala macem ya. Jadi ghost hunter itu sangat tertarik dengan kapal Queen Mary ini. Dan akhirnya pada tahun 1960 kapal Queen Mary ini mulai mengalami penuaan.
Jadi udah tua juga gitu si kapal Queen Mary ini, bahkan udah di titik ya buat apa namanya, buat diberdiriin aja, buat diambangin di atas lautan aja udah susah karena perlu uang yang banyak gitu. Tapi ya akhirnya mereka maintenance kapal Queen Mary ini ya cuman dengan di docking aja gitu. Di dockingnya itu di Long Beach, California, United States. Dan setelah di docking pada saat itu memang hanya dijadikan sebagai museum aja. Ya kalian bayangin kapal segede itu ada di Long Beach, kapal mewah, megah, dan dijadikan museum. Itu kan kalau gue sih pengen ya gue sih pengen kesana, gue ngelihat sebesar apa sih gitu. Bahkan yang gue tonton itu memang gede banget gitu kapal itu. Banyak gue hunter yang pengen banget kesana ya, karena kapal yang tadinya cuman buat orang terkenal terus dijadiin kapal perang. Ya pasti kan banyak kematian di situ ya. Gue hunter tertarik banget lah buat kesana. Laporannya itu udah ada 150 kali penampakan yang terjadi di kapal ini. Bahkan turis yang berkunjung ke sana aja tuh sering ngeliat gitu, sering ngerasain kayak apa ya, perubahan suhu secara ekstrim. Dari yang tadinya mereka ngerasain panas, begitu berpindah tempat tiba-tiba mereka ngerasain dingin. Udah gitu di kabin juga tuh para turis sering ngalamin apa ya, kayak bau rokok gitu, padahal nggak ada yang ngerokok di kabin situ, nggak ada yang ngerokok, tapi turis-turis tuh sering mengalami bau rokok. Jadi ya mungkin ada arwah yang merokok di sana, bisa jadi kan, karena memang bau rokok. Dan kabin kan memang tempatnya kapten ya, biasa kapten pusing kan, mereka bawa cerutu gitu kan, ngerokok di dalam kabin gitu. Di kapal itu pernah kejadian nih, ada kru kapal yang mati kegencet pintu. Waduh, pintu yang kedap air, kalian tahu nggak? Kalau di kapal-kapal mungkin kalian pernah nonton di film-film tuh, ada pintu yang nutup dari atas ke bawah gitu. Nah, krunya kegencet gitu, mati di tempat. Terus mungkin arwahnya memang masih seliweran di situ si kru tersebut. Jadi memang banyak turis ngelihat kru kapal. Jadi ya mungkin kru kapal yang pakaiannya biru atau gimana gitu ya. Kru kapal itu mondar-mandir. Kalau kalian ngelihat penampakan kayak gitu, apa sih yang kalian rasakan gitu ngelihat kru yang mondar-mandir gitu, padahal nggak ada gitu. Bahkan saat ini kru kapal pun nggak ada gitu kan. Terus ada juga kayak kalian kalau berenang kan di kapal Queen Mary itu ada kolam renang ya. Kalau kalian berenang, kalian keluar dari kolam renang kan ada tuh tapak kaki kalian kan, tapak kaki basah. Nah, turis-turis ini pun sering ngelihat tapak kaki basah, tapi kebanyakan tapak kaki ini anak kecil. Jadi ya mungkin anak kecil habis berenang terus keluar jalannya mondar-mandir di situ. Turis-turis ini tuh sering ngedenger suara anak-anak kecil yang lagi nangis, lagi ketawa, lagi main gitu, lagi happy-happy di entah itu di kolam renang atau di taman bermain anak-anak. Ini kan udah bener-bener aktif banget kan, si kapal Queen Mary ini aktif. Jadi ya memang nggak aneh untuk ghost hunter atau nggak paranormal hunter yang pengen kesana gitu kan. Terus ada juga ya, kalian tahu ya, woman in white itu ya kan, mungkin kalau di sini kunti atau apalah. Pokoknya baju cewek berbaju putih gitu, cewek berambut panjang dan berbaju putih. Queen Mary ada satu ruangan yang orang-orang, para ghost hunter, bahkan orang-orang yang penasaran dengan paranormal gitu tuh, ada satu ruangan yang namanya ruangan B340 atau orang luar sih sering nyebutnya B340. Di ruangan ini memang angker banget, menyimpan banyak misteri. Nah, misterinya macem-macem juga. Ada yang mati karena bunuh diri, ada yang dimutilasi, ya macem-macem. Ada yang gantung diri di situ gitu, angker gitu. Nah, bahkan paranormal hunter atau nggak ghost hunter tuh kalau ke Queen Mary, ruangan yang pertama mereka kejar adalah B340 atau B340 ini.
karena memang ruangan ini menyimpan misteri dan ada sejarahnya juga gitu. Terus di ruangan ini juga ada salah satu Ghost Hunter yang gue sering nonton ya. Gue sering nonton Ghost Hunter ini, namanya Overnight Channel. Jadi di Overnight Channel ini ada satu orang yang namanya Elton. Elton ini mencoba melakukan pemanggilan arwah di B340. Ini kejadiannya kayaknya baru tahun-tahun ini atau akhir tahun kemarin. Tahun-tahun ini kalau nggak salah. Kejadiannya baru tahun-tahun ini. Nah, si Elton ini cobain nih. Emang semengerikan itu B340. Akhirnya Elton ini tuh coba bawa medium yang dia kenal buat melakukan pemanggilan arwah dan ya dimasukin ke si Elton ini. Ternyata gagal, tapi sebenarnya menurut gua nggak sepenuhnya gagal ya. Mungkin kalian bisa lihat di klip ini. Yeah, I just wanna go home. That's it. Like, I don't understand why you won't just let me go home. That's all I want. Please, okay. I'll do it. That's it. That's fine. Gak sepenuhnya gagal karena Elton ini ngomong-ngomong sendiri di toilet, pengen pulang, tapi dia juga ya ngomong juga harus tunggu, sabar segala macem. Ya mungkin ada efeknya kali ya. Jadi ya jangan macem-macem lah, maksudnya di ruangan kayak begitu gitu kan, ruangan yang memang terkenal haunted, memang terkenal angker, melakukan pemanggilan arwah gitu ya. Dan pemanggilan arwahnya pun bukan arwah yang biasa-biasa aja gitu. Si Elton ini tuh melakukan pemanggilan arwah, bukan arwah tapi demon atau roh jahat gitu, yang benar-benar jahat, demon atau evil gitu ya, dipanggil buat masuk ke tubuh dia ya. Walaupun gagal tapi kan. Dan di ruangan B340 ini aneh juga, yang mereka tuh nyediain kayak Ouija board. Buat apa coba di ruangan sediain Ouija board? Aduh, kalian tau gak sih Ouija board? Ouija board itu board, jadi papan, terus ada planchet ya itulah namanya ya, bentuknya kayak segitiga gini, terus tengahnya ada lingkaran kaca bulat gitu. Papan itu tuh ada zat A sampai Z, terus di atasnya ada huruf dari 0 sampai 9, terus ada Y sama ada No. Nah nanti papan kecilnya ini ditaruh di atas papan itu, terus kita taruh tuh jari kita, nggak perlu kita geser-geser, terus kita puter 3 kali Ouija boardnya. Setelah kita puter 3 kali, kita bilang kita mengundang kalian ke sini untuk ngobrol nih sama kita. Terus kita tanyain misalnya namanya siapa, terus udah di sini berapa lama atau umurnya berapa. Nanti ya bergerak sendiri, si planchet itunya tuh bergerak sendiri gitu loh, nentuin kemana ya. Mostly kan itu memang adanya manipulasi dari orang kan, bisa kejadian seperti itu, atau mungkin juga ya memang dimanipulasi oleh arwah gitu. Bayangin di B340 itu nyediain itu. Terus ada juga nyediain batu hitam gitu, kayak kristal, batu kristal hitam itu, bola kristal, bener-bener bola kristal. Terus selain itu ada tengkorak, udah gitu ada lilin. Nggak ngerti lagi sih, menurut kalian mereka nyediain hal itu buat apa coba? Ya memang buat menyediakan aja buat dipakai, atau memang karena kan hal-hal itu kan mengundang ya. Jadi kalau mereka nyediain itu kan ya roh-roh pada kesana gitu kan. Ruangan B340 ini tuh nyimpen sejarah yang cukup menyeramkan. Jadi tahun 60-an itu tuh ada seorang cowok yang bisa gue bilang gila. Karena gilanya tuh karena dia ngebunuh 2 wanita sekaligus di kamar B340. Si cowok ini kan memang ditahan di kamar lain, entah kamar sebelahnya, entah kamar ya pokoknya di daerah situlah, di dekat B340 ini si cowok ini ditahan. Cowok ini dikunci, terus dijaga nih sama 2 penjaga. Penjaga ini udah ngejagain, terus beberapa hari kemudian tiba-tiba si cowok ini ngejerit-jerit ketakutan. Help!
mau ngebunuh gua, lu bisa nggak tolong bukain pintu, gua takut banget. Waduh, ya si penjaga, kalau gue jadi penjaga sih gue bodo amat ya, karena kan mungkin usaha dia buat kabur kan, jadi ngapain juga gue gubris gitu, toh nanti kabur ngapain lah gitu kan. Tapi si cowok ini tuh terus ngegedor-gedor pintu, minta tolong, di sini tuh ada pembunuh yang mau ngebunuh gue. Ada satu momen suara dia hilang, nggak bersuara lagi. Ya udah, kalau gue ngejagain di situ gue akan berpikir, oh nih cowok tidur nih, orang tidur nih, ya udah antepin aja gitu kan. Terus besoknya karena memang ini tersangka utamanya, jadi di dalam kapal Queen Mary ini kru-krunya manggil detektif sama manggil polisi. Ayo datang, ini ada pembunuhan di sini, 2 wanita mati sama 1 cowok, tolong diinterogasi. Papol datang ya kan, Papol sama detektif segala macem datang, ngebuka nih, dibukain pintunya nih, gue bukain ya. Begitu dibuka, waduh, ini menurut kalian apa yang kalian lihat begitu kamar itu dibuka? Komen dulu di bawah. Yang terjadi, si cowok ini udah mati. Mending matinya kalau gantung diri, ya udah dia bunuh diri, dia stres bunuh diri. Oke, mending kalau matinya dia nusuk dirinya sendiri, mungkin dia stres dan ya dia melakukan tindakan bunuh diri. Tapi kalian tahu nggak matinya kayak gimana? Matinya itu di sini, dari atas sampai bawah nih, tengah-tengah badan dia itu tuh keblek, kayak pakai pisau di cut gitu. Terus nggak cuma sampai di situ, dibuka, ususnya dikeluarin, dan darah di mana-mana. Udah satu ruangan itu tuh lantainya udah penuh dengan darah yang gila dah pokoknya. Mungkin nggak sih? Mungkin nggak ya? Menurut kalian gimana? Sekali lagi gue minta kalian komen, mungkin nggak dia melakukan itu sendiri? Menurut polisi sih nggak mungkin, menurut detektif nggak mungkin. Karena apa? Karena melakukan hal itu tuh nyiksa dirinya sendiri. Nggak tahu ya, mungkin kalau orang udah gila dia sendiri yang ngelakuin itu, gue nggak percaya. Gimana caranya ini orang ditusuk aja udah mati duluan, dia masih bisa sempat ngeluarin usus dan lain sebagainya kan. Nah jadi ya udah, akhirnya semenjak kejadian itu sebenarnya kamar B340 ini sempat ditutup dalam jangka waktu lama, jadi tempat buat ghost hunter lah gitu. Mereka pengen ngecek ada paranormal aktivitas apa sih gitu yang terjadi di kamar itu. Jadi akhirnya ya udah dibukain. Setelah dibuka, harga penyewaan kamar B340 itu juga nggak murah. Mungkin buat ghost hunter itu menjadi bucket list mereka gitu kan. Sengaja dicabut biar orang nggak penasaran gitu aja. Kalau kalian gimana nih gengs? Kalian mau nggak ke B340? Kalau gue sih mau ya kalau gratis. Ya gitu, jadi makanya sampai sekarang B340 ini masih dijadiin minat para ghost hunter. Tapi sayangnya Queen Mary ini sudah ditutup. Gak tahu akan dirilis lagi di tahun kapan. Mungkin beberapa tahun kemudian akan dirilis kembali. Ya begitulah gengs, kalau kalian mau nonton mau nonton paranormal aktivitasnya seperti apa, ya mungkin kalian bisa cek link di bawah. Gua akan kasih link si Overnight channel itu, kalian bisa nonton dia. Ya untuk kali ini segitu aja. Kalau kalian suka, gua minta like-nya. Kalau kalian pengen gua ngebahas tempat-tempat lain yang masih banyak banget di dunia ini, ya kalian langsung komen aja. Dan jangan lupa subscribe terus. Gua Bats, never give up and face your fear. Bye bye.